Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan kita awali ngaji kita dengan Fatihah untuk kedua orang tua kita, mereka juga dapat bagian pahala dari seperti apa yang sedang kita lakukan, yaitu pahala mengaji. Dan semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tardu'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sabi'ata asyrata. Ini maqalah yang ke-17 dari bab 10. Bab 10 ada, ini maqalah yang ke-17, bab 10 perkara. Kila dikatakan, diceritakan, jamaah ba'dul muluki, jamaah telah mengumpulkan siapa ba'dul muluki, sebagian dari para penguasa, para raja. Ada raja yang mengumpulkan khamsatan minal hukama, 5 orang dari ahli hikmah, para ulama tasawuf, para ulama yang spesialisnya hati. Dikumpulkan 5 ulama ini ahli hikmah. Fa'amarohum ayyatakallama. Kemudian raja itu memerintahkan kepada mereka. Nah, ini baca penguasa raja, para ilmuwan yang ilmunya mumpuni bisa diberi instruksi. Raja itu memerintahkan kepada 5 ulama ahli hikmah ini ayyatakallama kullu wahidin minhum, agar masing-masing orang ini berbicara, membuat satu perkataan atau kata-kata hikmah. Jadi kalau sekarang mungkin kiai ini kata-katanya apa hari ini ya. Setiap ini 5 orang masing-masing diperintah untuk membuat nasihat, pesan-pesan, nasihat. Setiap orang bihikmataini, 2 hikmah, 2 nasihat. Satu orang harus membuat satu ungkapan yang isinya 2 nasihat. Berarti kalau dikumpulkan 5 kali 2, nah nanti berarti ada 10 nasihat. Maka ini dikumpulkan menjadi bab 10 perkara. Jadi setiap ulama ini dikasih kalau buat nasihat isinya 2 perkara. Satu orang boleh lebih, 2 saja. Kalau
sekarang mungkin ada ulama itu diminta untuk memberi nasihat 5 menit saja, ini 5 menit atau bahkan 3 menitan atau 2 menitan. Berarti kalau 5 orang nanti butuh 10 menit. Tadi kalau dulu raja ini meminta 5 ulama ahli hikmah ini membuat satu ungkapan rumusan, isinya 2 pesan, 2 nasihat. Setiap orang tidak boleh lebih dari 2 nasihat, tidak boleh kurang, sehingga ada 10 nanti. Fatakallama kullu wahidin, maka setiap orang minhum dari mereka itu takallama berbicara. Setiap orang dari mereka itu mulai berbicara bihikmataini, dengan 2 hikmah, dengan 2 nasihat. Fasorat asrotan, maka jadilah isinya pesan itu ada 10. Faqalal awwalu, maka berkatalah orang yang pertama. Yang pertama dulu bersilakan, monggo Pak Kiai jangan duluan. Orang yang pertama mulai membuat nasihat, menulis kata-kata hari ini. Khauful khaliqi, takut kepada Sang Pencipta, takut kepada Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Agung itu. Amnun adalah keamanan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan aman dari murkanya Allah. Jadi nasihatnya singkat, khauful khaliqi amnun wa amnuhu kufrun, wa amnuhu, dan merasa aman dari murkanya Allah itu kufrun, sudah pasti kafir. Kufrun, adanya rasa takut kepada Allah, takut kalau tidak taat, takut kalau melanggar yang dilarang oleh Allah. Ini adalah satu jaminan akan mendapatkan keamanan dari murkanya Allah. Sementara kalau dia merasa aman, nanti saya ini mendapatkan dispensasi khusus dan mungkin dihisab. Wah, ini tambah ruwet ya. Kufrun ini sudah pasti kafir. Karena orang yang merasa aman, artinya tidak takut dengan tidak taat kepada Allah, pasti apalagi mengingkari kewajibannya kepada Allah, melanggar yang dilarang oleh Allah, itu adalah kekufuran. Jadi sebenarnya kalau ulama yang pertama ini lebih, karena isinya ada artinya, tapi digolongkan 2. Rasa takut terhadap Sang Khaliq, kepada Allah yang Maha Pencipta, itu adalah satu keamanan dari murkanya Allah. Tapi kalau merasa aman dari murka Allah sehingga tidak taat, tidak hati-hati, maka dia ini berarti kafir. Wa amnul makhluki, dan merasa aman dari makhluk. Artinya tidak takut dengan makhluk. Kenapa? Karena tidak takut dengan tidak punya ini ketergantungan kepada makhluk, kepada selain Allah. Jadi makhluk itu adalah semua selain Allah. Dia merdeka, bebas dari ketakutan diintimidasi, ketakutan dianiaya, takut direndahkan oleh selain Allah. Aman dari makhluk. Wa amrul makhluki, merasa aman dari makhluk Allah.
itu ikut adalah kemerdekaan. Orang yang hidupnya ini tidak punya ketergantungan kepada selain Allah, kepada makhluknya Allah, ini yang bebas, dia akan melakukan apa saja, tidak takut, gak takut dipecat. Nah, dia bukan anak buahnya siapa-siapa, tidak takut, ya tidak ada yang dikhawatirkan. Dia ada orang yang merdeka karena dia menggantungkan semua urusannya daripada penciptanya makhluk. Sementara wahaufu dan takut kepada makhluk, takut diancam, takut apa saja, takut tidak diberikan pekerjaan. Kalau karyawan, pegawai takut tidak digaji bosnya. Ketakutan kepada makhluk berarti rikun, itu adalah perbudakan. Akhirnya apa saja dilakukan supaya bosnya ini nanti baik. Jadi ini digolongkan nasihat itu tetap dua. Satu terkait dengan takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Takut kepada Allah itu satu jaminan dia akan mendapatkan rasa aman dari murkanya Allah. Karena dia takut itu akhirnya tidak berani melanggar yang dilarang, tidak berani meninggalkan yang diperintahkan. Sementara orang yang takut kepada makhluk, dia akan menjadi diperbudak oleh makhluknya Allah. Mau berbuat yang berbeda dengan keinginan bosnya, ini ya takut nih. Ini nasihat ulama yang pertama. Artinya apa ya, kalau kita menggantungkan semua urusan itu pada orang, kita akan menjadi terkekang oleh aturan-aturan manusia. Tapi kalau kita menjatuhkan urusan semua kepada Allah, kita ini aman, karena semua ini miliknya Allah, sehingga kita aman dari murkanya Allah dan kita hanya menjadi hambanya Allah, melayani Allah. Ini nasihat ulama yang pertama. Wa qala tsani, dan berkata orang yang kedua, ulama ahli hikmah yang kedua, sesuai pesanan raja tadi, membuat dua nasihat. Dia berkata, ar-raja'u minallahi ta'ala hina. Ar-raja'u, berharap, mengharap sesuatu dari Allah, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ghina, merupakan suatu kekayaan. Orang yang berharap kepada Allah itu adalah sudah satu kekayaan, la yadurruhu, yang tidak akan membahayakannya, la yadurruhu, tidak akan membahayakannya apa faqrun, kemiskinan. Orang yang hanya berharap kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharap rezeki juga dari Allah, ini sudah satu kekayaan yang tidak akan khawatir miskin. Ini sudah kekayaan hati, kekayaan yang tidak akan tertimpa lagi kemiskinan. Wal ya'su anhu, sedangkan putus asa dari rahmatnya Allah,
berputus asa dan mau lagi berharap kepada Allah. Saya berharap kepada Allah, ini tidak pernah dikasih saya. Mau minta kepada Allah tidak pernah. Orang putus asa, itu adalah fakrun, sudah merupakan kefakiran. La yanfa'u ma'ahu ghina, tidak bermanfaat baginya walaupun dia memiliki kekayaan. Artinya orang yang tamak itu walaupun punya kekayaan harta yang banyak ini tidak ada gunanya karena merasa terus kurang, karena tidak ada pengharapannya kepada Allah. Adanya kekhawatiran, sudah banyak hartanya masih kurang sehingga miskin terus. Dia merasa ini bahaya. Kalau hanya segini penghasilannya, misalnya kalau itu harta, dia tidak pernah kaya. Kenapa? Karena hatinya ini jauh dari berharap kepada Allah. Tapi orang yang berharap kepada Allah, yang hatinya ini qanaah, itu dia sudah kaya walaupun kondisinya kekurangan, tapi dia tidak merasa terancam dengan keberadaannya. Kenapa? Karena dia menggantungkan harapannya kepada yang maha kaya. Dia bersandar kepada Allah yang maha kaya. Jadi orang yang kaya hati, dia tidak akan takut miskin. Sementara orang yang miskin hatinya, itu walaupun baik berkelimang harta itu seakan-akan gak ada gunanya, kurang terus, gelisah terus. Jadi nasihat yang kedua dari ulama yang kedua, artinya yang simpelnya, orang yang kaya hati menggantungkan harapannya kepada Allah, dia sudah kaya meskipun hidupnya kekurangan harta. Tapi orang yang miskin hatinya, putus asa dari berharap kepada Allah, hartanya yang banyak tidak ada manfaatnya, la yanfa'. Walaupun dia kaya, hatinya tetap miskin, tetap kurang, gelisah, tidak ada syukurnya, kurang terus. Dari setiap hari padahal semua kecukupan, tapi sambat terus. Jadi misalnya dia punya usaha, penghasilannya sehari saja itu sudah sekian juta, sudah nilainya jutaan. Itu ya tetap kurang, tetap khawatir, karena merasa kebutuhannya lebih banyak dari itu. Sementara orang yang mungkin penghasilannya hanya ribuan atau ratusan ribu, tapi dia hatinya ini penuh syukur kepada Allah, ya ini sudah kaya, merasa cukup sudah. Nah, terkait dengan sifat kaya hati itu, dengan adanya qanaah yang ada di dalam hati. Qanaah itu sifat menerima apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepadanya dengan senang hati. Ridho bima qasamahullah, itu definisi yang umum ya. Mayoritas ulama alimah mendefinisikan qanaah itu ridho bima qasamahullahu ilaihi, ridho senang dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Banyak ya bersyukur, sedikit tidak mengurangi rasa syukurnya.
Itu qanaah. Dunnun al-Misri, beliau salah seorang ulama ahli hikmah yang sangat masyhur dalam dunia tasawuf. Beliau berkata, man qani'a, barang siapa yang mempunyai sifat qanaah, nerima dari, istaroha min ahli zamani, maka dia akan beristirahat dari orang-orang di zamannya. Apa? Beristirahat. Istaroha ya merasa nyaman, istirahat, merasa santai saja menghadapi problem yang dihadapi orang-orang di zamannya itu. Dia santai saja. Wastaqala ala aqranihi, dan dia akan lebih unggul di atas teman-temannya. Orang yang qanaah ini hatinya tenang, istirahat tadi, tetap tenang. Orang lain pada gelisah, ini sedang krisis, ini sedang ekonomi tidak baik-baik saja misalnya ya. Tapi orang qanaah itu ya santai, istirahat. Ini kan diberitakan, ini sedang ekonomi sedang gonjang-ganjing. Kalau perusahaan banyak PHK, ekonomi sulit, macam-macam. Pada zamannya itu dia santai. Kenapa? Karena dia tadi qanaah. Allah ini menciptakan mulut ini sudah siap dengan isinya. Dia menciptakan, Allah menciptakan kain masih sudah ada rezeki dan jalan rezekinya sudah tentukan. Nah, jadi dia istirahat itu hanya santai, rileks saja dengan kondisi orang-orang pada zamannya yang mungkin sedang pada gelisah. Wastaqala ala aqranihi, dan sehingga dia lebih unggul di atas teman-temannya. Kenapa yang lain pada gelisah, pada susah dengan problem yang dihadapi, dia tenang. Wakilah, dan dikatakan lagi, ini beda dengan nasihatnya. Jadi ini nasihat ulama yang terkait dengan maqalah ahli hikmah yang kedua tadi. Berharap kepada Allah itu sudah satu kekayaan yang tidak akan khawatir jatuh miskin. Sementara orang yang putus asa dari berharap kepada Allah itu hakikatnya dia sudah miskin walaupun dia memiliki kekayaan. Nah, ini kan nasihatnya. Wakilah dikatakan, ada seorang ulama lain berkata, man tabi'at ainahu ma fi aidin nasi tola husnu. Man tabi'at ainahu, barang siapa yang kedua matanya mengikuti ma fi aidin nas, apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang ada di tangan orang lain. Setiap hari dia ini mikirkan harta milik orang lain. Tola husnuhu, maka akan semakin panjang, akan berkepanjangan apa husnuhu, kesedihannya. Dia kalau melihat kita ini, kalau setiap hari melihat yang dimiliki orang lain, ya kita jadi sedih. Mungkin apalagi sekarang ini, waduh, di medsos itu kan ada orang pamer dengan kekayaannya, yang koleksi mobil-mobil mewah, barang-barang branded ya. Nah kalau itu yang dilihat ya jadi nelongso, semakin melihat orang ini. Itu banyak sekarang orang pamer kekayaannya. Nah kalau yang dilihat itu siapa yang pandangannya itu mengikuti harta benda yang dimiliki orang lain, bukan yang ada pada dirinya yang dilihat.
maka tola husnu, semakin panjang kesedihannya. Nanti di sana ada orang pamer uangnya segepok di posting, ini bagaimana menghabiskannya ini tambah sedih. Tapi melihat dalam hal harta benda itu kita melihatnya harus yang dibawa dari yang dimiliki, kemudian yang orang yang dibawa. Masya Allah, ini belum, orang ini hari ini belum tentu dapat makan, tapi saya sudah ada, bahkan untuk besok masih ada, bahkan seminggu ke depan atau sebulan ke depan masih ada, maka akan timbul rasa syukur. Tapi kalau pandangannya ini tertuju pada milik orang lain, nah ya tidak ada rasa syukur, tapi yang lahir adalah kesedihan yang berkepanjangan. Man tabi'at ainahu ma fi aidin nas, siapa yang mengikuti pandangannya itu pada harta benda yang dimiliki orang lain, tola husnuhu, maka semakin panjang kesedihannya. Semakin banyak orang yang dilihat, oh ini orang ini. Apalagi kalau artis, oh ini artis ini tiap hari keliling dunia ini. Ini mau berkaitan siwalan atau ya sudah. Tapi kalau misalnya alhamdulillah, walaupun disiwal tetapi bisa melihat dunia lain yang diupload oleh mereka yang jalan-jalan deh, santai, istirahat. Jadi tadi orang ini sudah santai menghadapi problem yang dihadapi pada masanya, di zaman ini dari pada masanya. Sementara kalau itu yang di batin, jangan